Mana? Mana? Aduh! Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Sebentar, itu anunya. I smell bullshit, don't know what they call it, other than bullshit, blows my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Maulana dari kelas 2B D3 Akuntansi dengan NIM 220107-2013. Saya di sini ingin membuat video tentang tugas perbankan. Nah, video ini saya akan menyebutkan pengertian kredit. Kredit adalah pemberian atau penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain dengan waktu yang tertentu dengan jaminan atau tidak. Tujuan kredit adalah yang pertama mencari keuntungan. Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima dari nasabah. Yang kedua adalah untuk membantu usaha nasabah. Membantu nasabah yang memerlukan dana baik untuk investasi maupun dana untuk modal usaha. Terus yang ketiga adalah membantu pemerintah. Membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank semakin baik, dan mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan. Selain memiliki tujuan yang tersebut, pemberian kredit juga memiliki fungsi lain. Yang pertama adalah untuk meningkatkan daya guna uang. Yang kedua, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang ketiga, meningkatkan daya guna barang. Yang keempat, meningkatkan peredaran barang. Yang kelima, sebagai alat stabilitas ekonomi. Yang keenam, untuk meningkatkan gairah keusahaan. Setelah itu, kita akan membahas tentang unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah yang akan meminjam dari bank. Menurut Dr. Thomas Suyatto dalam bukunya, dasar-dasar perkreditan terdiri atas satu, kepercayaan. Keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu, dalam jangka habis temponya. Dua adalah tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Yang ketiga adalah degree of risk, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontra prestasi. Prestasi atau objek kredit. Pemberian kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Jenis-jenis kredit. Dilihat dari segi kegunaannya. Yang pertama adalah kredit investasi, yaitu kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan proyek. Yang kedua adalah kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi
dalam operasional. Dilihat dari segi tujuan. Jenis kredit yang dilihat dari segi tujuannya. 1. Kredit produktif. Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi dan investasi. Yang kedua ada kredit konsumtif. Kredit konsumtif digunakan untuk konsumsi secara pribadi, misalnya untuk rumah atau untuk berbelanja. Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan pada pedagang yang digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya. Yang ketiga, itu jenis kredit yang dilihat dari segi jangka waktu. Yang pertama ada kredit jangka pendek, yang merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya digunakan untuk modal kerja. Yang kedua adalah kredit jangka menengah. Kredit ini jangka waktu kredit ini biasanya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi. Yang ketiga ada kredit jangka panjang, yaitu kredit yang masa pengembaliannya panjang, jangka waktunya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan, perusahaan, dan lain-lain. Itu jenis-jenis kredit dilihat dari segi jaminan. Yang pertama ada kredit dengan jaminan dengan jaminan. Kredit ini merupakan yang diberikan dengan suatu jaminan, apakah jaminan berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud, atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai dengan jaminan atau kredit yang ditentukan jaminannya. 2. Kredit tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan, kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas atas nama baik secara debitur. Prinsip pemberian kredit 5C. Prinsip ini terdiri dari 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh pengaju kredit, yaitu yang pertama adalah karakter. Kriteria yang pertama adalah karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang akan mengajukan kredit. Yang kedua ada capacity. Kriteria yang kedua ini adalah capacity atau kerap disebut juga dengan kapitali, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam akan membayar pinjamannya. Yang ketiga ada kapital. Kriteria selanjutnya adalah kapital atau modal yang dimiliki calon peminjam, yaitu khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Yang keempat ada kolateral. Kriteria keempat adalah kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Yang kelima adalah condition. Kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah condition, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khususnya pada bidang usaha yang dijalankan oleh nasabah yang akan melakukan kredit. Prinsip pemberian kredit 7P. Dalam prinsip ini terdapat 7 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu personality. Kriteria pertama adalah personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Yang kedua adalah party. Party adalah di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Yang ketiga ada purpose, yaitu tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Yang keempat ada prospek.
Prospek yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha dan bisnisnya. Yang kelima adalah payment. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan hingga prospek usaha dari usaha tersebut. Yang keenam adalah profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon meminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Yang ketujuh adalah protection. Tidak jauh berbeda dari kriteria 5C, kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang akan diberikan oleh calon peminjam. Aspek dalam penilaian kredit. Satu, aspek hukum. Penilaian terhadap keaslian dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Yang kedua adalah aspek pasar dan aspek pemasaran. Penilaian terhadap aspek prospek usaha yang akan dijalankan oleh pemohon kredit untuk masa sekarang. Yang ketiga adalah aspek keuangan. Penilaian aspek keuangan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang termuat dalam neraca. Aspek manajemen. Penilaian pengalaman dari perusahaan yang memohon kredit dalam mengelola kegiatan usahanya, termasuk sumber daya manusia yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Yang kelima adalah aspek sosial ekonomi. Penilaian terhadap dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit tersebut. Yang keenam ada aspek teknik atau operasional. Penilaian terhadap teknis atau operasional dari perusahaan yang mengajukan aplikasi kredit, misalnya mengenai lokasi tempat usaha, kondisi gedung, beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Yang ketujuh adalah aspek AMDAL. Penilaian terhadap aspek AMDAL sangat penting karena merupakan salah satu persyaratan pokok untuk dapat beroperasinya suatu perusahaan. Prosedur pemberian kredit. Pengajuan permohonan atau aplikasi kredit. Bahwa untuk memperoleh kredit dari bank, maka tahap pertama yang dilakukan adalah mengajukan permohonan. Sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut. Yang nomor satu adalah profil perusahaan beserta pengurusnya. Yang kedua, tujuan dan manfaat kredit. Yang ketiga, besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan. Yang keempat, pengembalian kredit. Yang kelima, jaminan kredit. Penelitian berkas kredit. Setelah permohonan atau aplikasi tersebut diterima oleh bank, maka bank akan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas aplikasi kredit tersebut. Penyebab kredit macet. Yang pertama adalah perencanaan keuangan yang kurang baik oleh debitur. Yang kedua adalah hutang untuk kebutuhan konsumtif. Cara mengatasi kredit macet. Yang pertama, penjadwalan kembali. Yang kedua, persyaratan kembali. Yang ketiga, penataan kembali. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.